Begitu berpikir sampai di sini, Andi Rewa berkata di dalam hatinya, biarkan saja Wan Pojun tampil lebih dulu dan tampil habis-habisan. Biarkan dia mengguncang fondasi keluarga Rewa sampai hancur berantakan. Saat itulah waktunya aku, Andi Rewa, mengambil alih seluruh kekuasaan keluarga Rewa. Di saat yang sama, Wan Pojun yang juga berada di Jakarta pun tidak bisa tidur. Begitu lewat tengah malam, dia sendiri merobek kalender hari sebelumnya dan menatap lama pada tulisan 4 April. Kegagalan Tuan Singgih dan 10.000 lebih prajurit pasukan Galesong di Suriah memang membuatnya marah dan sedih. Tapi seiring semakin dekatnya tanggal 5 April, pikirannya sudah tidak lagi tertuju pada hidup dan mati Tuan Singgih maupun kekalahan itu. Yang dia pikirkan kini hanya satu hal, balas dendam untuk kedua orang tuanya agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Dalam hal ini sebenarnya dia dan Andi sangat mirip. Keduanya adalah anak berbakti yang sama-sama menyimpan dendam besar terhadap masa lalu dan bertekad untuk mengguncang dunia demi keadilan orang tua mereka. Saat itu Wan Pojun melangkah keluar dari kamarnya dan berdiri di halaman. Dia memandang puluhan peti mati murah yang berjajar di sana dengan sorot mata penuh kebencian dan pembalasan. Tepat saat itu tangan kanannya, Arjuna, datang dan bertanya, "Tuan pemimpin, kenapa belum tidur juga?" Wan Pojun menjawab lirih dengan nada getir, "Aku tidak bisa tidur. Andai saja Sandi Rewa masih hidup, aku pasti akan membawa kepalanya ke makam orang tuaku untuk menenangkan jiwa mereka di alam baka." Arjuna buru-buru berkata, "Tuan pemimpin tidak perlu berpikir seperti itu. Kalau Sandi Rewa masih hidup sampai sekarang, berarti dia sudah menikmati hidup 20 tahun lebih lama. Justru itu malah menguntungkannya. Lagi pula, menurut penyelidikanku, kematian Sandi Rewa waktu itu sangat tragis. Kabarnya saat kecelakaan, seluruh organ dalamnya hancur, dihantam setir. Istrinya bahkan lebih tragis, terjebak di kursi penumpang dan terbakar hidup-hidup." Wan Pojun mengangguk pelan lalu berkata dengan datar, "Membayangkan mereka mati dengan cara begitu menyedihkan, hatiku merasa sedikit lebih lega." Arjuna pun menambahkan, "Kalau Tuan pemimpin masih merasa tidak puas, aku bisa membawa orang malam ini untuk langsung mengangkut peti-peti mati ini ke rumah keluarga Rewa." Wan Pojun menggeleng dan berkata, "Kalau urusan seperti ini, lebih bagus dilakukan siang hari, agar semua orang terkejut. Besok, aku bukan hanya ingin membuat keluarga Rewa sadar bahwa bencana sudah di depan mata, tapi juga membuat seluruh keluarga besar di Jakarta tahu putra dari Wan Jafar sudah kembali." Setelah itu dia menatap peti-peti mati itu, mencibir dengan suara dingin, "Malam ini biarkan mereka tidur nyenyak untuk terakhir kalinya. Besok tepat pukul 10 pagi, angkut semua peti mati ini ke rumah keluarga Rewa." Arjuna langsung mengangguk, "Siap, Tuan pemimpin." Keesokan paginya, Andi Rewa sudah bangun sangat pagi. Hari ini adalah rapat keluarga besar menjelang upacara leluhur. Semua anggota keluarga Rewa termasuk dari cabang-cabang luar akan hadir. Kalau kemarin, Andi mungkin masih merasa acara itu tidak terlalu penting, tapi hari ini semuanya sudah berubah total baginya. Kalau dia ingin menjadi pemimpin keluarga Rewa, maka hari ini sangatlah penting, karena hari ini adalah pertama kalinya dia secara resmi kembali ke keluarga Rewa setelah 20 tahun. Jadi hari ini sangat berarti baginya. Aldi Gunawan dan istrinya, Maria, bahkan bangun lebih awal. Melihat Andi sudah rapi, keluar dari kamar dengan pakaian santai berupa celana jeans dan kaos oblong, Maria langsung maju dan berkata, "Andi, kau tidak bawa setelan jas saat datang ke sini?" Andi Rewa buru-buru menjawab. Kepala pelayan Sangkala mengatakan, "Kalau untuk upacara leluhur nanti, semua pakaian sudah disiapkan oleh keluarga Rewa, jadi aku tidak membawa pakaian resmi sendiri." Maria mengangguk dan berkata dengan serius, "Hari ini kau kembali ke keluarga Rewa untuk pertama kalinya,
Kesan pertama itu sangat penting. Kau tidak boleh tampil terlalu santai. Nanti orang akan meremehkanmu. Sambil tersenyum, dia menarik Andi dan berkata, beberapa hari lalu, Bibi khusus meminta orang untuk menjahitkan setelan jas untukmu. Ayo, kau coba dulu. Lihat apakah cocok atau tidak. Andi Rewa tidak menyangka kalau Maria sampai mempersiapkan setelan jas khusus untuk dirinya. Saat dia masih merasa terkejut, Aldi Gunawan di sampingnya tersenyum dan berkata, Bibimu khawatir kau datang ke Jakarta tanpa membawa setelan jas. Jadi dia sengaja meminta penjahit jas terbaik untuk membuatkan satu set jas untukmu. Andi pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bibi Maria. Maria tersenyum dan berkata, kita ini keluarga, tidak usah sungkan. Ukuran jas itu Bibi perkirakan sendiri. Bibi tidak tahu pas atau tidak di badanmu. Ayo, cepat dicoba. Saat itu juga masih mengenakan baju tidur, Mary muncul dari kamar sambil menguap. Dia tersenyum ceria dan berkata, Andi, jas yang dipesan oleh ibu itu sangat bagus. Kabarnya banyak orang penting yang menjadi langganan si penjahit itu. Ayo cepat dicoba. Andi pun tidak kuasa menolak kebaikan ibu dan anak itu. Lalu dia mengikuti mereka naik ke lantai atas menuju ruang ganti pribadi. Ruang ganti milik keluarga Gunawan ini bahkan lebih besar dari kamar tidur biasa. Luasnya lebih dari 40 meter persegi. Maria membawa Andi ke depan cermin besar yang menempel di dinding. Kemudian membuka lemari dan mengeluarkan setelan jas hitam baru. Mary juga mengambil kemeja putih yang sudah disetrika, lengkap dengan dasinya. Maria menyerahkan jas itu pada Andi sambil tersenyum. Andi, coba dulu, lihat pas atau tidak. Di saat yang sama, di Hotel GX Marion, Helena sudah bangun dari tempat tidurnya. Semalam karena khawatir rahasianya terbongkar, dia sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Awalnya dia merasa sulit tidur. Begitu bisa tidur, dia malah mimpi buruk terus-menerus. Total tidurnya pun tidak sampai 2 jam. Kondisinya memang sudah lemah. Dan karena beberapa hari ini dia juga kurang istirahat, tubuhnya pun makin memburuk. Malam yang melelahkan itu benar-benar menjadi pukulan telak bagi tubuhnya. Saat bangun, jantungnya berdebar sangat kencang, seperti tak terkendali. Dia buru-buru mengambil tablet nitrogliserin dan meletakkannya di bawah lidah. Baru setelah itu dia sedikit membaik. Namun secara keseluruhan, dia masih merasa sangat lemah. Mengingat hari ini dan besok, dia akan seharian berada di keluarga Rewa. Helena mulai ragu apakah tubuhnya sanggup bertahan. Tapi dia tahu meskipun tidak sanggup, dia tetap harus bertahan. Masa depan ibunya sepenuhnya bergantung padanya. Saat itu, tiba-tiba dia menerima telepon dari ibunya yang sedang berada di Eropa Utara. Begitu diangkat, sang ibu langsung berkata, Helena, barusan ada pemberitahuan dari internal kerajaan. Nenekmu mengalami kegagalan multi organ dan kini koma berat. Kapanpun dia bisa meninggal. Helena langsung terkejut. Kenapa memburuk secepat itu? Ibunya menjawab, ibu juga tidak tahu pasti. Ibu hanya diberitahu kondisinya memburuk secara drastis dan tidak terkendali. Dokter bilang nenekmu tidak akan bisa sadar lagi, tinggal menunggu waktu. Umurnya tidak akan lebih dari seminggu. Helena merasa sedih dan kecewa. Meskipun dia sering merasa tidak puas dengan ketegasan neneknya, namun dia tetap bisa memahami keputusan-keputusan neneknya selama ini, termasuk keputusan mencabut hak waris tahta darinya. Selama bertahun-tahun, meskipun neneknya memegang kekuasaan penuh, neneknya benar-benar bekerja keras demi kerajaan. Semua keputusan neneknya selalu demi kepentingan besar kerajaan, bukan demi diri sendiri. Karena itulah Helena tetap sangat menghormatinya. Kini neneknya akan segera meninggal dunia, tapi dia sendiri masih berada di negeri orang. Dia pun merasa sangat bersedih. Lalu sang ibu berkata lagi, kalau nenekmu wafat dalam beberapa hari ini, pertunanganmu pasti harus ditunda. Sesuai aturan kerajaan, kau harus pulang untuk menghadiri pemakaman nenekmu.
lalu menghadiri upacara penobatan Olivia sebagai ratu. Baru setelah itu kembali ke sana untuk bertunangan dengan Rafa. Helena sangat memahami, sebagai anggota kerajaan, pemakaman ratu dan penobatan ratu adalah dua hal yang paling penting. Dia tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Ibu, bolehkah aku pulang sekarang sebelum nenek meninggal untuk melihatnya terakhir kali? Kalaupun acara pertunangan harus ditunda, aku rasa tidak ada gunanya aku tetap di sini. Kalau aku menunggu nenek meninggal baru aku pulang, maka aku tidak akan sempat menemuinya lagi." Ibunya menghela nafas dan berkata, "Kita tidak bisa mengambil keputusan soal ini. Kau harus bertanya langsung kepada Olivia. Meskipun dia belum resmi dinobatkan, tapi seluruh urusan kerajaan ini sudah dipegang olehnya. Kalau dia mengizinkanmu pulang, tentu tidak masalah." Helena langsung berkata, "Baiklah, aku akan segera menghubungi Olivia." Setelah menutup telepon ibunya, Helena langsung menelpon sepupunya yang akan segera menjadi ratu, yaitu Olivia. Telepon berdering cukup lama tanpa diangkat. Saat Helena hendak menutup dan mencoba lagi nanti, tiba-tiba telepon terhubung. Lalu terdengar suara perempuan di ujung sana, sedikit menyindir dan tertawa. "Helena, kakak sepupuku tercinta, bagaimana hidupmu di sana?" Helena buru-buru bertanya, "Olivia, aku dengar keadaan nenek sudah kritis, benarkah itu?" Di seberang, Olivia tertawa kecil dan berkata, "Benar, nenek mengalami kegagalan total pada multi organnya. Dokter sudah minta kita bersiap untuk kehilangannya sewaktu-waktu." Nada suara Olivia yang penuh tawa membuat Helena merasa tidak nyaman. Namun dia mencoba menahan diri dan berkata, "Olivia, kalau nenek dalam kondisi seperti itu, dia mungkin tidak akan bertahan sampai hari pertunanganku. Pada akhirnya aku juga harus pulang untuk pemakaman. Jadi pertunanganku pasti tertunda. Aku ingin memberitahu keluarga Rewa lebih awal, lalu pulang dulu untuk melihat nenek sebelum dia pergi. Bolehkah aku melakukannya?" Sejenak ada keheningan di ujung telepon. Kemudian Olivia yang semula terdengar ramah, kini bersuara dingin. "Kalau aku tidak salah ingat, pertunanganmu jatuh pada tanggal 7, bukan?" Helena menjawab dengan cepat, "Benar, tinggal 3 hari lagi. Aku khawatir nenek tidak akan bertahan selama itu. Kalau begitu, aku tidak bisa melihatnya untuk terakhir kali." Olivia tertawa dingin. "Helena, nenek sekarang sudah koma berat dan tidak akan sadar lagi. Meskipun kau pulang, dia juga tidak akan mengenalimu. Menurutku kau tidak perlu repot-repot. Entah dia meninggal dalam 3 hari atau tidak, pertunanganmu dengan keluarga Rewa akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Tidak boleh ada perubahan sedikit pun." Helena tidak menyangka kalau sepupunya Olivia tiba-tiba menjadi begitu kejam. Secara refleks dia langsung berkata, "Kalau nenek benar-benar meninggal sebelum pertunanganku, bagaimana mungkin upacara pertunangan bisa tetap dilangsungkan seperti biasa? Kalau nenek meninggal dan aku tetap menggelar pesta pertunangan, begitu kabar itu tersebar, bukan hanya aku yang akan dicemooh, tapi seluruh kerajaan juga akan menjadi bahan ejekan." Olivia di ujung telepon menjawab dengan dingin, "Tenang saja, aku akan berusaha agar dia bertahan selama 3 hari ke depan. Bahkan kalaupun dia meninggal dalam 3 hari ini, aku tidak akan langsung mengumumkannya ke publik. Aku akan menunggu sampai pertunanganmu selesai, baru menyampaikan kabar kematiannya." Helena tak kuasa menahan amarah dan membentak, "Bagaimana bisa kau bersikap seperti ini? Apakah kau menganggap nenek hanyalah alat yang bisa kau kendalikan?" Olivia membalas dengan suara keras, "Helena, ingat baik-baik. Sekarang hidup atau mati nenek sudah tidak penting lagi. Yang paling penting adalah pernikahanmu dengan keluarga Rewa. Keluarga Rewa sudah berjanji akan langsung menginvestasikan 30 miliar euro setelah kau menikah dengan Rafa untuk bekerja sama dengan kerajaan dalam pengembangan properti wisata di Eropa. Kalau kau berani mengacaukan ini, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam pada ibumu." Helena semakin marah dan berteriak, "Olivia, selama ini aku selalu menganggapmu sebagai adik kandungku. Ibuku juga memperlakukanmu seperti anaknya sejak kau masih kecil.
Tapi sekarang, melihat sikapmu yang seperti ini, kau benar-benar keterlaluan. Olivia tertawa sinis. Helena, kau tidak layak memanggilku Olivia. Ingat baik-baik, panggil aku yang mulia ratu. Lalu dia kembali mengancam. Helena, aku tahu kondisi tubuhmu tidak baik. Tapi ingat kata-kataku, lebih baik kau tetap hidup selama mungkin. Pastikan kerjasama kerajaan dan keluarga Rewa berjalan lancar. Jangan sampai ada satupun kesalahan. Kalau tidak, aku akan mengusir ibumu dari kerajaan dan membuatnya hidup terlantar di jalanan. Helena sangat marah hingga gemetar dan berteriak, "Kalau kau berani menyentuh ibuku, aku akan membunuhmu." Olivia tertawa kecil dan berkata dengan nada menghina, "Helena, kau pikir kau bisa membunuhku? Dengan kondisi tubuhmu yang punya penyakit jantung bawaan? Setelah nenek meninggal, aku akan langsung naik tahta menjadi ratu. Kau pikir kau siapa? Lebih baik simpan tenagamu." Kemudian, Olivia melanjutkan dengan senyum mengejek. "Tapi Helena, anggap saja aku masih memberimu kesempatan. Asalkan kau menikah dengan keluarga Rewa, berusaha hidup lebih lama dan patuh tinggal di sana, aku berjanji akan menjamin keselamatan ibumu. Tapi kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tidak peduli dengan hubungan keluarga kita." Helena merasa tubuhnya gemetar kedinginan. Awalnya dia kira hal yang paling bisa dijadikan ancaman terhadap dirinya hanyalah masa depan dan jaminan hidup ibunya. Tapi kini dia sadar bahwa bagi Olivia, bahkan nyawa ibunya pun sudah menjadi alat untuk memaksanya tunduk. Saat itu juga Olivia terasa sangat asing baginya. Dia benar-benar tidak bisa memahami bagaimana mungkin seseorang yang sudah dia kenal selama 23 tahun, adik yang dia sayangi, bisa menjadi begitu kejam dan berhati dingin. Namun dia juga sadar betul bahwa kalau dia bersikeras melawan Olivia, maka nyawa ibunya mungkin benar-benar berada dalam bahaya. Karena kini Olivia sudah menguasai seluruh kerajaan dan sebentar lagi akan naik tahta sebagai ratu. Sementara ibunya hanyalah seorang janda yang hidup terseok di lingkungan kerajaan, tidak mungkin melawan kekuasaan Olivia. Maka dari itu, Helena langsung berkata, "Olivia, aku bisa menyetujui semua permintaanmu, tapi kau juga harus menyetujui satu syarat dariku." Olivia tertawa sinis. "Baiklah, coba katakan, aku akan mendengarkan." Helena berkata dengan tegas, kalimat demi kalimat. "Aku bisa menikah dengan keluarga Rewa dan membantumu menarik dana investasi mereka. Tapi kau harus izinkan ibuku datang ke sini. Aku ingin membawanya untuk tinggal bersamaku dan merawatnya." Olivia seolah mendengar lelucon besar. Dia tertawa dingin dan mencemooh. "Helena, kau benar-benar bermimpi di siang bolong. Sampai sekarang kau masih belum paham kenapa kau harus pergi ke sana lebih awal dan ikut upacara leluhur keluarga Rewa? Itu semua adalah rencana untuk memisahkanmu dari ibumu. Jadi meskipun saat pernikahan nanti, kerajaan akan mengirim banyak perwakilan, tapi ibumu pasti tidak akan diizinkan hadir." Kemudian dia kembali berkata dengan tawa pelan, "Mulai hari ini kau tidak diizinkan kembali ke Eropa. Dan ibumu juga tidak boleh meninggalkan Eropa sampai salah satu dari kalian mati. Kalau kau berani pulang, maka kalian berdua akan celaka." Helena benar-benar merasa seluruh dunianya runtuh. Kini akhirnya dia sadar bahwa keputusan kerajaan untuk mengirimnya ke sini lebih awal ternyata adalah bagian dari rencana Olivia sejak lama. Dia bergumam di dalam hatinya, "Jadi semua ini adalah rencana Olivia sejak awal. Dia ingin memisahkan aku dan ibuku, lalu menggunakan ibu sebagai ancaman untuk menekanku. Olivia, kau benar-benar iblis." Dalam kemarahannya dia langsung berteriak, "Olivia, kau tidak boleh seperti ini. Kalau kau tidak mengizinkan ibuku datang ke sini, aku tidak akan menikah dengan Rafa." Olivia menjawab dengan nada dingin, "Terserah kau. Tapi ibumu sekarang sudah dijaga ketat oleh orang-orangku. Dia tidak akan bisa melangkah keluar dari istana sedikit pun.
Kalau kau tidak menikah sesuai rencana dengan Rafa, maka ibumu akan menghilang dari dunia ini. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, bahkan apakah dia hidup atau mati." Dia lalu tertawa terbahak-bahak. "Jadi menurutmu, lebih mungkin aku yang akan membunuhnya atau kau yang membunuhku?" Otak Helena langsung terasa pusing. Jantungnya berdebar terlalu cepat, melewati batas kemampuan tubuhnya. Kondisinya saat ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dengan suara gemetar dia bertanya, "Olivia, kalau aku terkena serangan jantung dan mati di sini, apakah kau mau melepaskan ibuku?" Olivia tertawa sinis. "Berhenti pura-pura akan mati di hadapanku. Aku sudah bertanya pada dokter pribadimu. Menurutnya, kau masih bisa hidup 3-5 tahun lagi. Keluarga Rewa juga keluarga top di sana. Mereka pasti punya cara untuk membantumu hidup lebih lama." Lalu Olivia kembali mengancam, "Helena, saudariku tercinta, baru saja ibumu sudah dibawa dan dikurung oleh pengawal-pengawalku. Mulai sekarang kau tidak akan bisa menghubunginya. Jalani hidupmu di sana, jadilah nyonya keluarga terhormat. Selama kau patuh, ibumu pun bisa hidup lebih lama. Aku masih banyak urusan menjelang pelantikanku, jadi sampai di sini dulu saudariku." Setelah berkata begitu, Olivia langsung menutup telepon tanpa memberi Helena kesempatan berbicara. Saat itu juga Helena benar-benar hancur total. Dia langsung menelpon ibunya, namun muncul notifikasi bahwa ponsel ibunya sudah mati. Dia pun mencoba menelpon telepon rumah di kamar ibunya, tetapi tidak ada yang mengangkat meski berdering lama. Pada saat itu, Helena benar-benar merasa putus asa. Jantungnya berdegup makin cepat dan makin tidak beraturan. Tekanan besar menghantam kepalanya dan dadanya membuat otaknya semakin pusing dan sulit bernapas. Kemudian pandangannya menggelap, tubuhnya langsung roboh ke lantai dan dia kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama, Rafa yang memakai jas hitam sudah tiba di depan kamar Helena. Dia menekan bel kamar dan menunggu dengan sabar. Tapi setelah beberapa saat tidak ada respon, dia pun mengetuk pintu dan berkata dengan lembut, "Sayang, ini aku, Rafa. Aku datang menjemputmu. Apa kau sudah siap?" Saat ini, kamar masih tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Rafa merasa curiga, lalu mengetuk pintu lebih keras dan berseru, "Helena, kau ada di dalam?" Namun tetap tidak ada respon dari dalam kamar. Saat itu pintu kamar sebelah terbuka dan keluar dua wanita muda. Satu berwajah khas Eropa Utara, satu lagi wanita Indonesia. Rafa mengenali mereka. Keduanya adalah pelayan yang dibawa Olivia dari Eropa Utara. Dia pun langsung bertanya kepada gadis Indonesia, "Di mana sang putri?" Gadis itu menjawab, "Ada di kamar." Rafa mengernyitkan dahinya. "Mana mungkin? Aku sudah mengetuk lama tapi tidak ada respon. Jangan-jangan dia keluar." Gadis itu berkata, "Seharusnya tidak. Biasanya kalau hendak keluar, sang putri akan memberitahu kami." Kemudian dia juga berjalan ke depan pintu dan mengetuk dengan keras sambil berseru, "Yang mulia putri, apakah kau ada di dalam?" Namun tetap tidak ada reaksi dari dalam kamar. Ekspresi gadis itu langsung berubah. Dia segera mengeluarkan kartu akses dari sakunya dan menswipe-nya di slot pintu. Pintu pun langsung terbuka. Keduanya segera masuk ke dalam kamar. Rafa buru-buru menyusul masuk. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, dia sudah mendengar teriakan panik dari dalam. "Yang mulia putri! Bangun yang mulia putri!" Saat Rafa masuk, dia langsung melihat Helena tergeletak tak sadarkan diri di atas karpet ruang tamu. Gadis Indonesia bernama Liana itu segera melakukan penekanan jantung dengan sigap dan berseru kepada Rafa, "Cepat, panggil ambulans!" Rafa baru tersadar, meski dia belum tahu apa yang sedang terjadi. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelpon layanan darurat. Begitu tersambung, operator pun bertanya, "Halo, pusat gawat darurat, ada yang bisa kami bantu?" Rafa dengan gugup menjawab, Ada seseorang di sini pingsan. Kami butuh ambulans." Operator bertanya, "Baik, tolong sebutkan alamatnya."
Rafa menjawab spontan, Hotel GX Marion. Nomor kamarnya, aduh, aku lupa nomor kamarnya. Liana langsung berseru, lantai 8, kamar 8108. Rafa buru-buru berkata, lantai 8, kamar 8108. Operator pun menjawab, baik, sudah kami catat. Hotel GX Marion, lantai 8, kamar 8108. Tolong jelaskan kondisi pasien, kenapa dia pingsan. Rafa bingung. Itu, aku juga tidak tahu. Dia tiba-tiba pingsan begitu saja. Liana berseru, penyakit jantung bawaan, falot tetralogi berat. Tolong segera kirim tim medis spesialis jantung dan hubungi rumah sakit yang bisa menangani. Rafa terkejut. Di dalam hati dia berpikir, Helena punya penyakit jantung bawaan dan parah. Ternyata selama ini Andi benar. Sementara Rafa masih tertegun, operator darurat sudah mendengar informasi dari Liana dan menjawab, baik, kami segera kirim tim medis. Mohon tetap siaga dan jaga komunikasi. Liana berkata kepada gadis Eropa Utara, Emily, kondisi sang putri sangat serius. Cepat ambil alat kejut jantung. Emily segera berlari kembali ke kamar, dan dalam hitungan detik dia kembali dengan kotak P3K. Begitu sampai di sisi Helena, dia langsung mengeluarkan alat kejut portable dan mulai menyalakannya. Liana menoleh ke arah Rafa dan berseru, cepat keluar, kami harus melakukan defibrilasi. Rafa refleks menjawab, tidak apa-apa, lakukan saja, aku tidak akan mengganggu. Liana membalas cepat, defibrilasi itu harus buka baju, tidak sopan kalau kau melihat, cepat keluar. Rafa pun akhirnya keluar dari kamar dengan wajah malu. Sementara di dalam kamar, Liana langsung melakukan penekanan jantung, sedangkan Emily menyiapkan alat kejut dan merobek baju tidur Helena. Emily berkata, alat kejut sudah siap. Liana berkata, baik, aku akan hitung sampai 3. Begitu tangan kuku lepas kau langsung kejutkan. Emily mengangguk, baik. Liana pun menghitung sambil menekan. 1, 2, 3, kejutkan sekarang. Begitu dia menarik tangannya, Emily langsung menempelkan alat kejut ke dada Helena. Suara hentakan listrik menggema. Setelah itu Liana kembali melakukan CPR dan memperhatikan kondisi Helena. Putri belum sadar, aku akan melakukan CPR lanjut. Kau siapkan kejut selanjutnya. 2 menit berlalu, namun Helena masih tidak menunjukkan tanda-tanda sadar. Liana mulai panik dan berkata, naikkan ke 360 joule, siapkan kejutan lagi. Emily terkejut, dia ingin menanyakan sesuatu tapi urung. Dia tahu situasi sudah sangat gawat. Dia pun menyesuaikan alat kejut dan kembali melakukan defibrilasi. Sayangnya hasilnya tetap nihil. Keduanya mulai panik. Liana menggertakkan giginya, siapkan adrenalin. Emily kaget, menggunakan adrenalin sekarang? Bukankah dokter sudah memperingatkan jantung sang putri tidak boleh diberi adrenalin kecuali dalam keadaan darurat? Kalau dipakai, kemungkinan dia tidak akan bertahan lama. Liana menjawab dengan tegas, kalau kita tidak pakai sekarang, sang putri tidak akan bisa diselamatkan. Setidaknya kita harus membuatnya sempat meninggalkan pesan terakhir. Kalau tidak, kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya ke Putri Olivia. Emily menggigit bibirnya. Baiklah. Lalu dia mengambil 1 suntikan adrenalin siap pakai. Liana membuka kemasannya sambil berkata, siapkan ponselmu untuk merekam. Emily mengeluarkan ponselnya dan membuka mode kamera. Setelah itu, Liana mengarahkan jarum ke jantung Helena, lalu menusukkannya tanpa ragu. Adrenalin yang langsung disuntikkan ke dalam jantung adalah cara tercepat untuk merangsang aktivitas jantung dalam kondisi kritis. Dokter sudah berulang kali memperingatkan bahwa tubuh Helena tidak boleh menerima adrenalin karena akan memperparah kondisi jantung dan pembuluh darahnya. Namun sekarang tidak ada pilihan lain. Hanya adrenalin yang bisa membuat Helena hidup kembali. Meski hanya beberapa menit pun, itu lebih baik daripada mati sia-sia. Dan benar saja, begitu adrenalin disuntikkan, jantung Helena langsung kembali berdetak. Namun jantung itu sudah seperti ketel uap yang nyaris meledak.
Meski bisa berfungsi lagi, tapi sudah di ujung kehancuran. Beberapa detik kemudian, Helena yang masih tak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya. Meskipun hanya pingsan selama beberapa menit, bagi Helena rasanya seperti menghabiskan 1 abad di dalam kegelapan. Jadi saat dia sadar kembali, dia seperti seseorang yang hampir kehabisan oksigen saat menyelam di dasar laut dan akhirnya berhasil menghirup udara segar di permukaan. Dia pun terengah-engah menarik napas besar. Tidak lama kemudian penglihatannya mulai pulih dan indera lainnya pun ikut kembali normal. Begitu melihat jelas 2 orang di hadapannya, dia langsung sadar kalau kedua pelayan setianya lah yang menyelamatkannya. Mereka berdua sudah menerima pelatihan pertolongan pertama yang sangat baik dan dibawa bersamanya kali ini memang untuk menjamin keselamatannya. Namun seketika dia juga merasakan nyeri tajam di jantungnya. Saat melihat ke bawah, dia melihat Liana masih memegang suntikan adrenalin di tangannya. Dia langsung bertanya dengan cemas, Kau menyuntikkan adrenalin kepadaku?" Liana menjawab dengan penuh penyesalan, "Maafkan aku Putri Helena, kondisi Putri Helena tadi sangat kritis. Aku tidak punya pilihan lain selain menyuntikkan adrenalin agar Putri Helena bisa sadar kembali." Sambil bicara, dia menunjuk ke ponsel yang dipegang Emily dan berkata, "Ponsel itu sedang merekam video. Kalau Putri Helena ingin meninggalkan pesan terakhir, tolong sampaikan ke kamera sekarang juga." Helena tersenyum pahit dan berkata, "Kalau aku tidak salah duga, kalian berdua dikirim oleh Olivia untuk mengawasiku, bukan?" Liana tidak menjawab, karena dia tahu ponsel itu sedang merekam. Kalau Helena benar-benar meninggal, rekaman ini harus diserahkan ke Putri Olivia tanpa diubah sedikit pun. Jadi dia tidak boleh bicara sembarangan. Melihat gadis itu diam saja, Helena menggeleng pelan dan berkata dengan lemah, "Sebenarnya, aku tidak menyalahkanmu. Kalau kau tidak menyuntikkan adrenalin, mungkin aku sudah mati dan tidak sempat meninggalkan pesan. Jadi pada akhirnya, aku malah harus berterima kasih kepadamu." Liana menundukkan kepala dengan penuh rasa bersalah. Dia tidak berani menatap Helena. Saat itu Helena menatap ke arah kamera dan mengucapkan dengan sangat jelas, "Olivia, aku tidak tahu apa yang membuatmu berubah menjadi seperti ini. Tapi kumohon, demi kenyataan bahwa aku akan segera mati, tolong bebaskan ibuku. Kalau tidak, sekalipun aku jadi hantu, aku akan merangkak keluar dari neraka untuk mengambil nyawamu." Begitu kata-katanya selesai, detak jantungnya tiba-tiba meningkat tajam. Efek samping adrenalin mulai muncul. Helena memegang dadanya erat-erat. Dia bisa merasakan detak jantung yang sangat kencang. Bukan hanya membuat dadanya nyeri, tetapi juga membuat telapak tangannya terasa mati rasa. Tepat saat itu, tim medis dari ambulans sudah tiba. Rafa berteriak dari luar sambil mengetuk pintu. "Tim medis sudah datang, cepat buka pintunya." Liana buru-buru mengambil jubah mandi dan menyelimuti tubuh Helena, sementara Emily menghentikan perekaman video. Helena pun berkata dengan lemah, "Tolong bantu aku satu hal lagi. Jangan biarkan mereka masuk. Setelah tubuhku disuntik adrenalin, aku pasti akan mengalami gagal jantung akut dan tidak bisa diselamatkan lagi. Daripada begitu, biarkan aku tetap di sini, menghabiskan sisa waktuku dalam tenang dan sendiri." Liana langsung berkata, "Putri Helena, kalau Putri dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis, mungkin dokter masih bisa memperpanjang hidupmu." Helena tersenyum pahit. Kalaupun bisa diperpanjang, paling hanya sehari atau belasan jam. Tidak ada artinya. Untuk hidup beberapa jam lebih lama, aku harus dipasangi berbagai selang di tubuhku, dikelilingi mesin-mesin medis. Aku sungguh tidak bisa menerimanya. Lebih baik aku mati dengan bermartabat." Kedua gadis itu saling berpandangan. Lalu Liana berkata, "Putri, meskipun hanya ada 1% harapan, mohon jangan menyerah." Selesai bicara, dia segera bangkit dan membuka pintu kamar. Para petugas medis masuk sambil membawa tandu. Begitu melihat alat defibrilator dan suntikan adrenalin yang digunakan di tempat kejadian, mereka tampak terkejut. Liana segera berkata kepada salah satu petugas,
Kami sudah melakukan CPR dan defibrilasi, serta menyuntikkan 1 mg adrenalin langsung ke jantung pasien. Mohon segera bawa dia ke rumah sakit spesialis jantung terbaik. Para petugas medis tidak menyangka kalau orang-orang di kamar ini ternyata sangat terlatih. Tapi sekarang bukan saatnya untuk banyak bertanya. Mereka segera mengangkat Helena ke atas tandu. Rafa kebingungan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia pun segera menelpon kakeknya, Alif Rewa. Begitu panggilan tersambung, dia langsung menjelaskan situasi yang terjadi. Alif Rewa yang mendengarnya langsung merasa cemas. Dia sangat khawatir kalau Helena sampai meninggal di negeri ini, maka reputasi keluarga Rewa akan hancur. Dia pun langsung berkata, segera beritahu tim medis untuk membawa dia ke rumah sakit afiliasi grup Rewa. Di sana ada departemen kardiologi terbaik di seluruh negeri. Kami akan segera menyusul ke sana. Rafa baru teringat kalau rumah sakit milik keluarganya punya spesialisasi dalam bidang jantung. Dia pun langsung menyampaikan arahan itu kepada petugas medis. Rumah sakit afiliasi grup Rewa, seperti juga Hotel JX Marion, merupakan properti milik penuh keluarga Rewa. Bahkan, untuk kemudahan, rumah sakit dan hotel tersebut dibangun tidak jauh dari wilayah kediaman utama keluarga Rewa. Dari hotel ke rumah sakit maupun ke kediaman keluarga, jaraknya sangat dekat. Ambulans melaju kencang dan hanya dalam beberapa menit mereka sudah tiba di pusat gawat darurat rumah sakit. Sementara itu Alif Rewa juga menunda jadwal pertemuan keluarga dari pukul 9 menjadi pukul 9.30. Lalu dia segera membawa semua anggota inti keluarga Rewa menuju rumah sakit. Seorang putri kerajaan dari Eropa Utara tiba-tiba mengalami serangan jantung saat berada di keluarga Rewa. Kalau dia meninggal di sini, reputasi keluarga Rewa akan runtuh. Karena itu, Alif Rewa menunda semua urusan lain dan bergegas ke rumah sakit. Keluarga Rewa tiba hampir bersamaan dengan Rafa di rumah sakit. Tanpa membuang waktu, Alif Rewa langsung memerintahkan semua ahli kardiologi untuk berkumpul di ruang gawat darurat dan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Helena. Namun kondisi Helena terus memburuk. Sekitar 10 menit kemudian, para ahli sepakat pada satu kesimpulan. Kepala departemen keluar dan berkata kepada Alif Rewa, "Tuan, Putri Helena menderita falot tetralogi yang sangat parah. Setelah disuntik adrenalin, jantungnya mengalami gagal jantung yang tidak bisa dipulihkan. Kami harus menyatakan kondisinya sangat kritis. Mohon Tuan bersiap secara mental." Rafa yang mendengar ini terkejut dan langsung berseru, "Kenapa bisa sampai kritis? Kami bahkan belum menikah. Bagaimana mungkin dia sudah sekarat?" Kepala departemen itu mengangguk dan berkata serius, "Tuan Rafa, dengan kondisi separah ini, Helena bisa hidup sampai sekarang saja sudah keajaiban. Kebanyakan pasien dengan kondisi seburuk dia tidak akan bisa bertahan sampai usia dewasa." Rafa menelan ludah dan bertanya, "Lalu, dia masih bisa hidup berapa lama?" Dokter itu berpikir sejenak, lalu menjawab dengan serius, "Menurut pengalamanku, kemungkinan besar antara 1 hingga 12 jam. Dalam skenario terbaik, paling lama 24 jam. Rafa tidak tahan dan berkata, "Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin orang yang tadinya hidup sehat, tiba-tiba bisa mati begitu saja?" Dokter itu menghela nafas. Penyakit ini memang belum ada obatnya. Bahkan transplantasi jantung pun tidak bisa menjamin kesembuhan. Rafa merasa sangat putus asa. Dia pun menoleh ke kakeknya dan bertanya, "Kakek, sekarang kita harus bagaimana?" Alif Rewa juga panik dan langsung memerintahkan, "Direktur Zainal, segera bentuk tim medis darurat. Siapkan semua obat dan peralatan penyelamatan. Ikut dengan Rafa dan antar Helena ke bandara." Lalu dia menambahkan, "Aku akan minta pesawat pribadi siap lepas landas sekarang juga. Begitu kalian sampai bandara, langsung terbang ke Eropa Utara. Kita harus pastikan Helena mati di negaranya sendiri. Jangan sampai dia mati di sini." Wajah Alif Rewa sangat cemas. Dia lalu berkata, "Kalau sampai dia mati di sini, kita tidak akan bisa menghindar dari tanggung jawab ini."
Saat mendengar ini, seluruh tubuh Rafa langsung gemetar. Dia refleks berkata, "Kakek, apa aku harus ikut mengantarnya pulang? Tapi aku masih harus ikut upacara penghormatan leluhur." Alif Rewa langsung berkata, "Masalah sebesar ini, kalau keluarga Rewa hanya mengirim dokter untuk mengantar Helena pulang, pasti akan menjadi bahan gunjingan. Kau adalah cucu tertua keluarga Rewa, sekaligus tunangannya. Sangat pantas kalau kau ikut ke sana mewakili keluarga. Lagi pula, naik pesawat Concorde hanya butuh 4 jam untuk sampai ke Eropa Utara. Setelah menyerahkannya ke keluarga kerajaan, kau bisa langsung pulang. Malam ini atau paling lambat, dini hari besok, kau sudah bisa kembali. Itu tidak akan mengganggu upacara leluhur." Lalu Alif Rewa kembali mengingatkan, "Helena itu tunanganmu. Kalau kau tidak ikut mengantarnya pulang, keluarga kerajaan pasti akan mencari-cari kesalahan. Kalau kabar itu tersebar, reputasimu akan hancur. Kau masih muda, jangan sampai mendapat cap sebagai pria berhati dingin." Di samping, ayahnya juga buru-buru menambahkan, "Benar Rafa, ini memang harus kau yang mengantarnya. Kalau tidak, kau akan dihujat habis-habisan." Rafa tidak tahan mengumpat pelan, "Benar-benar sial." Setelah itu dia baru sadar kata-katanya salah dan buru-buru berkata, "Maaf kakek, maaf ayah, aku tadi hanya terbawa emosi, jangan diambil hati." Alif Rewa melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, cepat bawa Helena ke bandara. Ingat untuk menenangkannya di jalan. Jangan sampai dia terlalu emosi. Pastikan dia bisa tetap hidup sampai ke Eropa Utara. Paham?" Rafa segera mengangguk, "Paham, aku paham." Saat itu, Direktur Zainal buru-buru kembali ke ruang perawatan. Alif Rewa menoleh pada Rafa dan berkata, "Rafa, ikut aku masuk. Kita tenangkan dulu emosi Helena." Rafa pun mengangguk. Dia terpaksa ikut sang kakek masuk ke ruang perawatan. Begitu masuk, Direktur Zainal langsung berkata kepada para dokter, "Segera siapkan obat darurat, alat bantu napas, serta tabung oksigen. Kita berangkat ke bandara dalam 15 menit dan langsung terbang ke Eropa Utara." Semua orang langsung bergegas menyiapkan semuanya. Helena yang lemah terbaring di ranjang menatap Alif Rewa dan Rafa, lalu tersenyum pahit. "Apakah kalian mau mengantarku pulang?" Rafa mengangguk dan dengan terpaksa berkata, "Helena, kondisimu sudah sangat parah. Sebelum semakin memburuk, kami ingin mengantarmu pulang ke tanah airmu." Helena tertawa getir. "Baiklah, terima kasih atas niat baik kalian. Tapi aku takut aku tidak akan bisa bertahan sampai pesawat mendarat di Eropa Utara." Mendengar itu, wajah Rafa langsung pucat. Masalah seperti ini paling menyebalkan. Kalau Helena meninggal sebelum sampai, walau hanya 1 detik sebelum mendarat, keluarga Rewa pasti akan disalahkan. Alif Rewa pun sangat paham hal ini. Kalau Helena hanya anggota keluarga besar, itu mungkin masih bisa diatur. Tapi dia adalah putri kerajaan Eropa Utara. Meski kerajaan sudah tidak punya kekuasaan politik, mereka tetap simbol politik. Sulit untuk benar-benar memisahkan urusan pribadi dari politik. Begitu masuk ke ranah politik, ini tidak akan bisa diselesaikan secara diam-diam. Alif Rewa pun kebingungan. Tapi melihat kondisi Helena saat ini, sepertinya memang tidak akan bertahan sampai ke Eropa Utara. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, Helena dengan suara lemah berkata, "Bagaimana kalau kau rekamkan video dengan ponselku? Aku akan menjelaskan bahwa kematianku karena penyakit bawaan sejak kecil tidak ada hubungannya dengan keluarga Rewa. Jadi kalian tidak perlu buru-buru mengantarku ke bandara." Rafa yang paling takut dicap sebagai pria berhati dingin langsung senang walau di mulutnya dia berkata, Helena, bukan itu maksud kami. Kami sungguh ingin kau pulang ke tanah airmu agar tidak menyesal di akhir hayat." Sambil berkata begitu, tangan Rafa sudah mengambil ponselnya, menyalakan perekaman lalu berkata, "Tapi idemu memang bagus. Supaya tidak ada salah paham, lebih baik kau jelaskan langsung." Helena tidak heran dengan sikap Rafa dan langsung bicara ke kamera dengan suara yang lemah. "Halo semuanya,
Aku Putri Helena. Sejak kecil, aku menderita penyakit bawaan bernama tetralogi Fallot. Sekarang kondisiku kambuh. Mungkin aku tidak akan bertahan. Kumohon, jangan salahkan siapapun atas kematianku." Mendengar ini, Rafa dan sang kakek sama-sama lega. Namun kemudian mata Helena memerah. Lalu dia berkata serius, "Selain itu, aku mohon kalian selamatkan ibuku. Sekarang dia dikurung oleh Putri Olivia dari kerajaan Eropa Utara." Helena tiba-tiba menjadi sangat emosional dan berteriak marah. "Olivia memaksaku menikah dengan keluarga Rewa untuk menarik dana dari mereka dan mengurung ibuku untuk memaksaku tunduk. Aku berharap setelah video ini tersebar, dia akan tertekan dan membebaskan ibuku. Aku juga mohon pemerintah Eropa Utara menjamin keselamatan ibuku." Lalu dia tambah marah. "Setelah aku meninggal, aku juga berharap pemerintah menyelidiki kejahatan Olivia. Wanita sekejam itu tidak pantas menjadi ratu. Dia harus dipenjara dan menjadi penjahat yang dihina dunia." Rafa melihat Helena makin emosional hingga tubuhnya sampai gemetar. Rafa pun langsung maju menenangkannya. "Helena, tolong jangan terlalu emosi. Kesehatanmu lebih penting." Helena menatap Rafa dan tersenyum sedih. "Sudah cukup. Begini saja. Setelah aku mati tolong sebarkan videonya. Itu akan sangat membantuku." Rafa terbatuk 2 kali. "Tentu saja. Ini hanya hal kecil. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu sekarang?" Helena tersenyum pahit. "Rasanya seperti pesawat yang kehilangan kendali, terus menukik ke bawah. Saat menabrak tanah, semua akan berakhir." Alif Rewa buru-buru berkata, "Helena, tolong bertahan sedikit lagi. Kalau kau bisa sampai ke Eropa Utara, mungkin kau masih bisa bertemu ibumu sekali lagi." Helena menggeleng lemah. "Sepertinya aku tidak akan bisa bertahan. Tapi kalian tidak perlu khawatir dengan video tadi. Meskipun aku mati sekarang, kalian tidak perlu bertanggung jawab." Ketika Alif Rewa mendengar ini, akhirnya dia merasa sedikit lega. Saat itu monitor medis di samping berbunyi nyaring. Tanda tekanan darah, detak jantung, dan saturasi oksigen Helena anjlok drastis. Direktur Zainal langsung berteriak, "Pasien dalam kondisi kritis, siapkan peralatan darurat." Namun Helena mengangkat tangannya dengan susah payah dan berkata lirih, "Tidak perlu repot-repot. Biarkan aku mempertahankan martabat terakhirku." Direktur Zainal menoleh pada Alif Rewa dan bertanya, "Tuan, bagaimana menurutmu?" Alif Rewa menghela napas, ikuti keinginan Putri Helena. Selesai bicara, dia langsung keluar dari ruang perawatan. Di usianya sekarang, dia paling tidak tahan berada di tempat seperti ini. Walau yang terbaring bukan dirinya, tapi tetap saja membuatnya membayangkan kematiannya sendiri. Rafa sempat ragu, lalu berkata pada Direktur Zainal, "Direktur, tapi menurutku tetap harus dilakukan tindakan penyelamatan. Kalau nanti keluarga kerajaan melakukan otopsi jenazah dan tahu kita tidak melakukan tindakan apapun, bisa-bisa mereka menuduh kita lalai dan memakai itu sebagai senjata menyerang kita." Dengan geram dia menambahkan, "Kalau sampai itu terjadi, bukankah kita akan kembali kena fitnah?"